Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Salma Hakim dengan NIM 19104040027, Aulia Farida dengan NIM 19104040031, dan Hana Alivia Rahma dengan NIM 19104040032. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis kuantitatif tes uraian. Mengulang kembali materi yang telah dijabarkan oleh kelompok 4, tes uraian adalah tes yang jawabannya diberikan dalam bentuk menuliskan pendapat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Tes ini menuntut siswa untuk mengemukakan, menyusun, dan memadukan gagasan-gagasan yang telah dimilikinya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Uraiannya sangat bergantung kepada kemampuan siswa dalam mengemukakan ide atau gagasan serta menuangkannya dalam bentuk tulisan. Maka dari itu, ada kebebasan menjawab pertanyaan di dalam tes uraian. Menurut Suke Silverius pada tahun 2007. Tes uraian sendiri terdapat dua macam, yaitu uraian terbatas atau terstruktur dan uraian tak terbatas atau bebas. Untuk uraian terbatas sendiri, soal yang disusun untuk tes uraian terbatas tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawabannya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beragam, tetapi harus ada pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batasan yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Sedangkan untuk tes uraian tak terbatas, membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang telah dia ketahui, bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Kelebihan dari tes uraian sendiri adalah dapat digunakan dengan baik untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Selain itu, bentuk tes uraian terutama menekankan kepada pengukuran kemampuan dan keterampilan mengintegrasikan berbagai pikiran dan sumber informasi ke dalam suatu pola pikir tertentu yang disertai dengan keterampilan pemecahan masalah, karena integrasi buah pemikiran itu membutuhkan dukungan kemampuan untuk mengekspresikannya. Selain itu, bentuk tes uraian lebih meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dibandingkan bentuk tes yang lain. Untuk kelebihan yang lain adalah memudahkan guru untuk menyusun butir soal. Kemudahan ini dapat disebabkan karena jumlah butir soal yang tidak perlu terlalu banyak dan guru tidak selalu harus memasok jawaban atau kemungkinan jawaban yang benar. Kelebihan lainnya dari tes uraian adalah sangat menekankan kemampuan menulis siswa. Kelemahan dari tes uraian sendiri adalah yang pertama, reliabilitasnya rendah. Artinya, skor yang dicapai oleh peserta tes tidak konsisten bila tes yang sama atau tes yang paralel diuji ulang beberapa kali. Yang kedua, untuk menyelesaikan tes uraian dengan baik, guru dan murid harus menyediakan waktu yang cukup banyak. Selain itu, jawaban peserta tes kadang-kadang disertai dengan bualan. Dan yang keempat, kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling utama membedakan prestasi belajar antar murid. Untuk menyusun tes uraian dapat dijabarkan dalam 4 langkah. Yang pertama adalah penentuan tujuan diadakannya tes tersebut, seperti untuk melihat perbedaan individu atau untuk penguasaan kelas akan materi yang telah dipelajari. Jangan lupa sesuaikan tes dengan tingkat kemampuan siswa. Tujuan tes perlu dinyatakan secara eksplisit dan jelas, agar tes benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Dikatakan demikian karena tes yang berkualitas dituntut memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Langkah kedua adalah penyusunan kisi-kisi tes dengan cermat. Yang ketiga adalah penulisan butir soal. Dan yang keempat adalah
Penelaahan soal tes uraian. Telaah soal yang dilakukan berupa telaah materi dan telaah bahasa. Telaah materi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara materi yang telah diajarkan tertera dalam kisi-kisi dengan soal yang ditulis. Sedangkan telaah bahasa maksudnya untuk melihat kejelasan, kebenaran, dan ketepatan bahasa yang digunakan agar soal yang ditulis dapat dipahami oleh peserta didik sebagaimana dimaksudkan oleh pembuat soal. Analisis butir soal secara kuantitatif. Analisis butir soal merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan guru terhadap hasil pelaksanaan suatu tes untuk mengetahui apakah soal-soal atau items yang diberikan memiliki kualitas yang baik. Kegiatan ini meliputi proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang penilaian. Nitko 1996. Penelaahan soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Analisis kuantitatif dilakukan setelah soal digunakan. Tujuan analisis butir soal yaitu untuk meningkatkan kualitas soal, yaitu apakah suatu soal dapat diterima karena telah didukung oleh data statistik yang memadai, diperbaiki karena terbukti terdapat beberapa kelemahan atau tidak digunakan atau ditolak. Kemudian yaitu tujuan penelaahan adalah untuk mengkaji dan menelaah butir soal agar diperoleh soal yang bermutu. Di samping itu, tujuan analisis butir soal juga untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal-soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah paham mengenai materi yang telah diajarkan. Icon 1994. Analisis butir soal uraian dilakukan dengan pengujian tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Icon 1994. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal uraian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah A. Menghitung mean atau skor rata-rata peserta didik pada satu nomor butir soal tertentu dengan menggunakan rumus. Mean sama dengan jumlah skor dikurangi skor siswa pada suatu nomor soal dibagi jumlah peserta didik yang mengikuti tes. B. Menghitung tingkat kesukaran suatu nomor soal dengan rumus. Tingkat kesukaran sama dengan mean dibagi skor maksimum. Yang kedua yaitu daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa belajar atau siswa yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Berdasarkan indeks daya pembeda dapat diketahui apakah suatu butir soal itu baik, perlu direvisi, atau ditolak. Semakin tinggi indeks daya pembeda soal, berarti semakin mampu soal yang bersangkutan membedakan siswa yang telah memahami materi dengan siswa yang belum memahami materi. Langkah-langkahnya yaitu A. Menghitung atau menjumlahkan dan mengurutkan skor total peserta didik dari yang tinggi sampai yang rendah, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi kelompok atas dan bawah. B. Jika peserta tes banyak maka dapat diambil 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. C. Menghitung mean kelompok atas dan kelompok bawah. Hitung daya pembeda dengan rumus DP sama dengan mean dari KA dikurangi mean KB dibagi skor maksimum soal. Adapun klasifikasi dari daya pembeda adalah seperti berikut. Crocker dan Algina 1986. A. 0,40 sampai dengan 1,00 soal diterima baik. B. 0,30 sampai dengan 0,39 soal diterima perlu diperbaiki.
C. 0,20 sampai dengan 0,29 soal diperbaiki. D. 0,19 sampai dengan 0,00 soal tidak dipakai atau dibuang. Berikut tabel kriteria dari klasifikasi daya pembeda dapat dilihat.